Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah kullukum bi khair. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai segala aktivitas belajar kita dengan berdoa. Yang insyaallah langsung dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Anak, sebelum kita masuk pembelajaran kita, alangkah baiknya saya absen terlebih dahulu. Oke, saya absen dulu karena ini shift berapa? Shift 1. Shift 1 ya? Ya. Ya. Agustina, Hadir Bapak. Alda, Desi, Hadir Bapak. Tawira Sulaweta, Hadir Bapak. Reina Mahala, Hadir. Hadijah Kerajaan, Hadir. Maisita Kadir. Hadir. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran kita tentang jinayat dan hikmahnya. Kita lihat baik-baik, di situ ada kompetensi dasar, itu yang titik 3.1, menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmah. Indikatornya adalah menjelaskan tentang pengertian dari pembunuhan. Yang kemudian yang kedua adalah menjelaskan macam-macam pembunuhan. Yang ketiga menyebutkan dasar larangan membunuh. Yang keempat adalah menunjukkan contoh tindakan dan konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku tindak jinayah. Sebelum kita masuk di inti pembelajaran kita, perhatikan gambar berikut ini dan berikan komentar kalian nanti di LKS yang telah Bapak bagikan kemarin. Bisa. Insya Allah ya. Ya. Nah, oke. Kalau bisa berarti kita lanjut masuk di pelajaran inti kita, yakni tentang jinayat dan hikmahnya. Oke, kita masuk pelajaran kita. Yang pertama adalah pengertian jinayat. Kalau kita baca di PowerPoint yang Pak Guru perlihatkan kepada kita semua, dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarima atau uqubah. Jarima dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jinayat dan hudud. Jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukumannya yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Paham? Pak. Oke. Pembagian jarima kedua adalah hudud. Hudud itu pembahasan mengenai tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Namun kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang jinayat dulu, ya. Jinayat, saya ulangi sedikit. Jinayat adalah tindak kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan. Kita masuk di subtemanya adalah tentang pembunuhan. Apa sih pengertian dari pembunuhan? Menghilangkan nyawa seseorang. Ya, bisa jadi apa, kakak? Hilangkan nyawa seorang. Oke, bisa baca biar lebih paham lagi. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak. Pembunuhan sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Kita rinci pertama ya, adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu kalau kita baca baik-baik, itu pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun memberatkan, memfatal. Dikatakan membunuh sengaja adalah apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang sudah dewasa dan yang terbunuh adalah orang baik. Ini baru dikatakan pembunuhan. Paham? Pembunuhan seperti sengaja, kalau kita lihat di konteksnya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tanpa niat membunuh dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun dapat menyebabkan hilangnya nyawa seorang, seperti tabrak orang. Itu juga termasuk pembunuhan seperti sengaja, walaupun tidak ada niat. Dan
auto itu, kalau mobil kendaraan itu sebenarnya tidak mematikan. Tapi kalau disalahgunakan bisa jadi alat yang mematikan. Walaupun tidak ada niat dari pelaku, tetap dikatakan pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah, pembunuhannya terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Oke, pembunuhan tersalah ada 3 kemungkinan. Coba disebutkan yang pertama oleh Hadijah. Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, Ina. Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Oke, itu adalah 3 kemungkinan kejadian pembunuhan dari pengertian pembunuhan tersalah. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah dasar hukum larangan membunuh. Ya, dasar hukum larangan membunuh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Ya, artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Dan Allah mengutuknya serta menyediakan adab yang besar baginya. Rasulullah SAW dalam hadis juga menyebutkan yang artinya adalah al-qatil wal maqtul finnar, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kok bisa? Karena hadis ini menceritakan tentang 2 orang muslim yang sama-sama bertengkar. Ceritanya adalah mereka bertengkar memakai pedang. Kemudian terjadi pembunuhan di antara mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, yang terbunuh dan yang membunuh itu masuk neraka. Kemudian ceritanya tuh para sahabat bingung. Langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kok bisa orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu masuk neraka sama-sama? Harusnya kan orang yang membunuh masuk neraka, orang yang terbunuh tidak masuk neraka." Kemudian Rasulullah jelaskan bahwasanya maksudnya adalah kenapa 2 orang yang masuk neraka, karena dua-duanya ingin memenggal leher saudaranya sendiri. Ini maksud dari hadis al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa hukuman bagi para pelaku pembunuhan? Baik pembunuhan sengaja, pembunuhan sengaja, dan pembunuhan tersalah. Oke, kita masuk pembunuhan sengaja. Hukumannya apa sih? Hukumannya adalah yang pertama adalah dikisos. Apa yang dikisos? Kisos maknanya secara gampang adalah pembalasan yang setimpal. Alias nyawa dibalas dengan nyawa. Yang boleh melakukannya itu adalah pemerintah yang sah. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Kalau dimaafkan oleh korban, maka hukumannya diganti, bukan dikisos, tapi membayar diyat mughalladhah. Apa itu diyat mughalladhah? Denda berat berupa 100 ekor unta. Maksudnya adalah membayar uang sejumlah harga 100 ekor unta. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini tidak dikisos, tapi hanya disuruh membayar denda berat. Sama dengan pembunuhan sengaja. Bedanya kalau pembunuhan sengaja bayarnya harus cash, tidak boleh dicicil. Tapi kalau pembunuhan seperti sengaja boleh dicicil selama 3 tahun. 1 tahunnya sepertiga setiap tahunnya. Oke. Yang ketiga adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah itu adalah denda juga. Tidak ada kisos tapi membayar denda ringan. Diyat mukhaffafah. Ya, sebanyak sejumlah 100 ekor unta juga. Hikmah larangan membunuh. Setelah kita melihat, mengetahui tentang hukuman bagi para pelaku pembunuhan, baik pembunuhan sengaja ataupun seperti sengaja atau tersalah, maka yang terakhir adalah kenapa membunuh itu dilarang. Ada hikmahnya. Hikmahnya yang pertama apa, Desi? Manusia tidak semena-mena terhadap harga diri manusia. Yang kedua, Tohiro. 2. Menerapkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang ketiga, Reina.
akan lebih dihargai hak hidup manusia. Oke, masih ada? Masih. Selanjutnya. Menimbulkan efek jera bagi si pelaku pembunuh. Oke, selanjutnya. Menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Oke, yang terakhir. Menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Oke, itu adalah di antara hikmah larangan membunuh. Alhamdulillah. Ternyata Islam itu sangat sempurna. Saking sempurnanya adalah ketika seorang melakukan kezaliman maka ada balasannya, baik di atas dunia maupun di akhir. Iya. Termasuk adalah tindak kejahatan yang sangat besar dosanya, itu adalah pembunuhan. Pembunuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari perbuatan membunuh ataupun menganiaya ataupun tindak kejahatan lainnya yang dilarang dalam Agama. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita. Jangan lupa tugas yang Pak Guru berikan di dalam RKS tolong dikerjakan. Minggu depan kita akan membahas RKS yang telah kalian kerjakan. Oke, bisa dipahami? Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Corona segera berlalu dari kehidupan kita. Amin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak. Oke. Karena melihat waktu sebentar lagi pelajaran selanjutnya, maka Pak Guru cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.